Persiapkan hati kita. Kita akan pujian Aku Punya Tuhan Yang Besar. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan
Terima kasih Tuhan, Engkau maha besar, maha dahsyat. Iman kami menggiring kami ke sini Tuhan, karena kami percaya Tuhan, bersama Engkau kami tidak pernah takut untuk menghadapi semua badai kehidupan Tuhan. Walau kami banyak masalah di kehadiran kami tidak pernah gentar Tuhan, karena janji-Mu selalu menemani kami dari hari ke hari, dari detik ke detik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga kembali bersyukur Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan Tuhan, masih diberi waktu Tuhan, untuk menyatakan terima kasih kami yang tak terhingga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua anak-anak-Mu yang tertunduk saat ini Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di Tuhan. Begitu juga anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir pada hari ini Tuhan, dengan semua alasannya Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah imannya Engkau kuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sudah waktunya kami Tuhan untuk belajar dari sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kami rindu untuk tahu lebih banyak lagi akan diri-Mu ya Tuhan. Karena dari belajar firman-Mu lah kami akan lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Good morning. Nah, luar biasa anak Tuhan ya, semangatnya, senyumnya ya. Ada yang belum sarapan tetap senyum ya. Ada yang belum ngopi senyum ya. Itulah anak Tuhan ya. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan ya, yang berjudul jiwa yang tenang ya, peaceful soul. Bapak Ibu, kalau ditanya satu persatu, siapa sih yang tidak mau memiliki jiwa yang tenang? Ada? Enggak ada. Kalau ada, itu benar-benar koslet benar gitu ya. Tidak ada, saya yakin. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, kita harus sadar, tidak semua orang memiliki ketenangan jiwa. Nah, di kesempatan ini kita membahas tentang itu, ya. Nah, oke. Nah, ya, Bapak Ibu, kita harus tahu kenapa tidak semua orang tidak berjiwa tenang, ya. Kenapa? Ya. Karena ketenangan itu karya Roh Kudus. Hanya Tuhan yang bisa memberikannya. Dengan kata lain, dunia ini tidak bisa memberikannya. Ya. Tidak bisa. Ya. Nah, ketenangan, kedamaian jiwa ini tidak bisa kita beli, kan dibawa. Tidak bisa dengan healing sono sini kita bisa damai. Ya. Dengan berpesta pora, makan enak, minum enak, kita langsung damai, nggak bisa. Itu kedamaian palsu. Bukan itu yang dimaksud. Kedamaian yang sejati, kedamaian ya, ketenangan jiwa ini bukan itu, ya. Bukan itu. Nah, Bapak Ibu, hidup di dunia ini kita dihadapkan, ini banyak yang lupa kadang-kadang ya. Kita dihadapkan dua tawaran, ya, di mana kita harus memilih salah satunya, harus memilih. Nah, coba slide berikutnya. Nah, ini kita harus memilih, seperti Tuhan itu memberi pilihan pada kita, pilih hitam atau putih, ya, pilih gelap atau terang, pilih malam atau siang, ya, mau ke barat atau mau ke timur. Itu pilihan itu. Nah, ada dua tawaran. Yang tawaran pertama adalah worldly life, ya. Ini kehidupan duniawi. Hati-hati dengan ini, ya. Ini fasilitas yang ditawarin oleh worldly life ini, tawaran dunia ini adalah popularitas, tenang, ketenaran. Kedua, kekuasaan, tahta.
Ya. Terus ketiga, richness atau kekayaan, ya. Dan keempat, perzinahan. Ya. Ini hati-hati, sarana duniawi ini dimanfaatin iblis untuk menjebak kita. Ya. Itu pilihan pertama. Nah, bagaimana kalau kita memilih ini? Itu langsung jelas. You are running to the eternal death, ke kematian kekal. Arahnya ke sana. Ya. Dan harus ingat, kalau kita memilih pola hidup, ini cara hidup ya, kita bicara pola hidup, bukan memilih, siapa sih yang menolak kekuasaan? Bukan itu maksudnya, ya. Cara hidup, saya pegang cara duniawi ini fasilitas yang Anda dapat. Walaupun kita punya niat untuk memilih ini, bukan berarti kita langsung kaya, punya kekuasaan. Belum tentu kita punya popularitas sampai ke populer, belum tentu. Nah, tapi syukurlah Tuhan itu Maha Adil. Diberikanlah kita pilihan yang kedua. Ayo slide berikutnya. Tawaran Tuhan, ya, heavenly life, ya, yang kehidupan surgawi. Ini Tuhan memberi fasilitas ini. Kalau kita memilih pola hidup yang ini, arah hidup yang ini yang dijanjikan Tuhan. Satu, kasih sejati, ya, bukan fickle love. Apa fickle love? Sebentar ngomong sayang, sebentar lupa, semotong mata. Itu fickle, ya. Nah, terus yang kedua, kebenaran yang sejati. Ketiga, kecukupan. Tuhan tidak menjanjikan kelimpahan. Pokoknya cukup, gitu. Nah, terus kekuatan. Kekuatan apa? Bukan cuma fisik, mental, mentalitas, ya. Pelindungan. Siapa sih nggak mau dilindungi, ya? Terus satu ini, ketenangan jiwa, ya, dan kehidupan kekal, luar biasa. Jadi kita sampai poin ini pun, kalau kita udah sadar sepenuhnya, kita tuh udah pasti mengatakan thank you my Lord. Udah pasti. Sampai sini aja kita udah mengerti, kita udah bersyukur. Ya. Oh, saya yakin semuanya memilih yang kedua. Amin. Amin. Ya, pilih yang kedua. Ya. Bukan berarti kita memilih jalan Tuhan tidak mungkin kita bisa jadi kaya raya. Tuhan tidak melarang kita jadi kaya. Bukan. Arahkan dulu arahnya. Ya. Bukan berarti kita kalau memilih ini kita tidak mungkin populer. Bukan, tidak. Bukan itu maksudnya. Ya. Arahkan dulu arahannya. Ya kan? Kiblatnya kemana? Ke arah Tuhan. Ya. Tuhan bisa aja menambah-nambahkan. Maka itu ada firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan Tuhan, yang lain akan ditambah-tambahkan. Tuh lihat si Daud, dari kecil dia udah memilih mengikuti Tuhan. Apa akhirnya? Semua fasilitas dia dapat. Jadi seorang raja, popularitas, kekuasaan, apa sih? Dan satu yang kita pelajari tentang Daud, walaupun dia udah di atas, on his peak of success, dia tetap humble, luar biasa. Memang sih pernah jatuh sekali, tapi begitu dikaji Tuhan, dia dengan tulus hati menerima semua hukuman Tuhan. Itu luar biasa. Jadi jangan heran, itulah alasannya Tuhan begitu dekat dengan Daud. Dan kita patut mencontoh Daud. Di pagi ini kita bersyukur, kita belajar sedikit dari Daud, ya. Nah, Bapak Ibu, secara natural orang yang duniawi yang belum mengenal Tuhan itu akan memilih pilihan pertama. Kenapa begitu? Karena mereka itu menganggap itu sangat tertarik dengan namanya popularitas. Mereka sangat tertarik dengan kekuasaan, kekayaan, ya. Siapa sih yang nggak tertarik? Dan mereka berprinsip begitu. Kalau saya punya banyak duit, baru tenang. Betul dong? Saya udah punya jaminan hari tua, saya baru damai, ya kan? Aset saya udah banyak. Saudara jauh lah, tapi dekat teman, ya kan? Punya tanah di mana-mana.
Begitu stroke gawat 2 kali, stroke-nya parah sekali, tidak bisa ngomong, tidak bisa nulis. Dirahasiakan semuanya. Ya, punya simpanan orang ya di Jawa. Semua keluarga panik semua. Tidak ada satupun hartanya di mana, suratnya di mana, segala macam. Apa buatnya namanya? Ternyata menurut dia setelah dia agak sembuh, bikin saya lebih parah katanya. Begitu dia bisa menulis, tadinya bininya udah mulai ada gap ya, karena dia ada gap, dia merasa lu siapa sih? Gua harta di mana-mana, gua mau milih perempuan mana juga bisa. Hartanya di mana-mana, lahannya di mana-mana, saking kaya, ya. Nah kita sebagai teman kasihan juga ya, saya bilang. Ada teman dekat dia yang suka mandiin dia. Aduh, itu harta bukannya buat anak istri, sekarang nggak tahu di mana katanya. Ya, nah ketika di rumah sakit suatu kali dia udah bisa ngomong segala macam, udah ketenangan, istrinya cepet-cepet datang lah. Pak, gimana Pak ini? Nah, untungnya setelah proses 2 hampir 3 tahun dia baru bisa ngomong dan direkam. Baru kata, disitulah istrinya pun dia minta maaf dengan istrinya luar biasa, dan istrinya pun dengan lega hati memaafkan dia. Akhirnya baru mati. Begitu mati kita ngomong sama teman-teman, syukur. Aduh, ya. Nah itulah. Jadi mereka salah konsep, salah pengertian. Dia dengan itu, lo damai gimana bisa tenang, ya. Cicilan banyak, utang numpuk, damai lo ngomong bohong, bullshit gitu, ya. Bukan itu. Kita punya, mereka lupa sumber semua itu dari mana? Tuhan yang menyediakan, ya. Oke, jadi setuju semuanya sepakat untuk memilih B, yang B. Amin, pilih yang B. Yang dengan Pak Kobra doang mau pilih B. Yang lain pilih B juga ya. Kita tidak punya pilihan lain. Kita tahu B yang mengarahkan ke arah yang betul. Ya. Banyak anak Tuhan yang terkenal kaya raya. Tuhan tidak itu, tidak melarang kamu jadi kaya. Ya kan tidak. Yang penting prioritaskan dia ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Nah, kalau kita tanya jujur, Pak, kamu pilih yang A atau B sih? Ya. Pilih A atau B? Ya. Kalau ada yang pilih A, itu jelas ya, seperti saya katakan, arahnya kita ke kematian tadi. Udah pasti, arahnya ke sono. Kenapa? Setan itu tahu persis manusia itu penuh dengan egoism. He use our egoism, ya. He guide us to the eternal death, kematian kekal tadi. Itulah. Ya, hati-hati. Nah, tetapi ketika kita memilih pilihan B, itu setan kehilangan power untuk mempengaruhi kita. Nah, kita punya protection, ya, luar biasa ya. Nah, bagaimana kalau kita pilih B, ya? Nah, kalau kita pilih B, kita punya kewajiban juga. Apa itu kewajibannya? We have to serve Him. Ya. Selain mengakui dia adalah Tuhan, kita harus melayani dia. Melayani Tuhan ini bukan yang di gereja aja, bukan. Melayani Tuhan itu memuliakan nama Tuhan. Di sini artinya dalam arti luas ya. Memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan membuat Tuhan lebih populer, lebih disegani orang. Gila, Tuhan sampai segininya. Nah, itu memuliakan Tuhan, melayani Tuhan di mata Tuhan. Itu harus itu ya. Nah, bagaimana kalau saya pilih B, tapi tidak mau mengakui Tuhan itu apa? Yesus itu Tuhan, tidak mau melayani Tuhan. Itu sama aja bullshit, orang kosong, mimpi yang bohong. Ya tidak mungkin ya. Nah, ini ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan itu, ya itulah kita harus yakin. Saya akan memberitakan sini poin ini ya, Bapak Ibu. Coba kita ngomong benar-benar ya ini. Ya. Bapak Ibu, dengar ini baik-baik. Ini intinya. Ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, yakinlah. Sekali lagi, yakinlah.
Ya, itulah keputusan yang terbaik yang pernah kita putuskan. That is the best decision. Ya, itu yang terbaik. Ya. Nah, Bapak Ibu banyak yang nggak merasakan. Kalau saya merasakan banget gitu. Ketika saya memutuskan untuk memilih Tuhan Yesus, banyak saya korbankan. Ya. Tapi saya tidak pernah menyesal. Saya justru senang, bangga. Ya. Terima kasih Bu Lembong, Pak Lembong yang telah membimbing saya. Nah, itu bukan gampang, nggak gampang. Mbak Bosi sih nggak ngerasain itu dari lahir anak Tuhan, kan? Tapi bagi-bagi itu, maka itu kita respect orang-orang yang bertobat. Ya. Itu benar-benar kesempatan yang terbaik. Jadi jangan pernah menyesal untuk menjadi seorang anak Tuhan. Ya. Nah, itu keputusan yang terbaik maksud saya. Nah, ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan Yesus, ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan Yesus, itulah kesempatan yang terbaik yang pernah ya kita dapati. Kesempatan untuk apa? Yang saya maksud sini, semalam kita bicara dengan Pak Gembala. Kesempatan untuk memperbaiki diri, ya. Kesempatan untuk membenahi diri. Yang masih berdosa bertobat, seperti Paulus lakukan. Ya, yang kurang oke di mata Tuhan kita bikin lebih oke. Kita jadikan satu keinginan yang benar-benar mendasar. Tomorrow will be better than today. Itu aja. Hari besok saya akan jadi lebih baik daripada hari ini. Tuhan Yesus senang dengan itu. Kita lakukan. Hari ini masih banyak kesalahan. Ya ampun, tadi pagi saya udah ngomel-ngomel. Ya. Benar, saya udah ngomel-ngomel tadi pagi. Ya. Mau nganter Mandy, dia mendesak waktunya kan. Ya kan? Dia ada di Tangsel ada acara kan, acara atletik. Nah, saya bilang, kamu tahu kan Bapak harus kerja hari ini? Ya. Santai aja mari. Kita mau berangkat, ayo. Belum mandi. Ya, oh my God. Ya. Ya. Luar biasa. Nah itu saya bilang, ya Tuhan. Ya. Itu training. Training. Tapi dalam hati saya mengatakan, besok saya harus cari cara lain. Besok saya harus cari cara lain. Bagaimana untuk mengajar dia? Ya. Lebih, saya bilang, jadi seorang atlet, apalagi seorang itu harus disiplin, cara makan, gimana jaga kesehatan. Ini memang nggak terbalik, ya. Luar biasa ya. Nah, ya. Jadi kita harus mengenal Tuhan lebih baik. Bagaimana sih, ya? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita memilih B tadi, ini prepare yourself. Ini inti dari kita, dari bahasan kita. Prepare yourself itu adalah mempersiapkan diri, ya. Nah, ini persiapkan dirimu. Ya. Saya akan bacakan satu-satu buat Tuhan, ya, buat Bapak Ibu, ya. Nah, tanpa ini omongan kita kosong yang di depan, ya. Throw away, ya, throw your envy, hatred, and grudge away. Buang jauh-jauh, ya, rasa iri, ya, benci dan dendammu. Kita harus berupaya untuk membuangnya di hati. Gampang, minta ampun sulitnya. Ya. Tidak mungkin, mungkin. Kenapa mungkin? Kita punya jaminan. Roh Kudus akan membimbing kita. Yang penting kita punya keinginan enggak? Nah, kalau kita udah bisa membuang ini, luar biasa. Hati kita tuh plong. Ya. Tak ada yang perlu kita itu. Yang kepikir, ya makanannya enak aja, ya. Ya itu aja, santai banget gitu. Nah, jadi pertama hilangkan rasa iri hati, ya, rasa benci dan dendam hilangkan. Kedua, be humble, rendah hati. Gampang? Sulit. Kenapa sulit? Ini kontradiktif dengan sifat dasar manusia. Manusia itu rata-rata egonya tinggi dan arahnya ke arogansi, kesombongan. Jadi kita harus melawan, ya, apa ini poin insani ini kita harus lawan gitu loh. Ya. Memang itu bertolak belakang dengan karakter dasar kita gitu loh.
Ya, be humble. Be humble itu kayak gimana? Ya tidak sombong lagi. Berjiwa pelayan. Berjiwa pelayan gimana? Melayani siapapun yang perlu dilayan. Dia perlu bantuan kita, kita bantu. Ya, dimanapun, bukan cuma pelayanan berarti cuma di gereja, bukan. Berjiwa pelayan, bukan bosi, bukan bosi ini ya, maksudnya bersifat bos kayak bos gitu, apa suruh tak. Wah, ada sekali tuh kemarin Mendy lah, mumpung di sana kan. Mendy itu ada mentalitas bosinya gitu loh. Ya. Dia ngomong sih sopan sih, Papa ini ya iya, tapi kira-kira pantas nggak kamu ngomong gitu? Mestinya kan kamu dong yang gitu. Oh iya aja, besok nanti mulai lagi gitu. Kebebalan tuh ada ya. Nah, itu humble ya, rendah hati, berjiwa pelayan, mudah memaafkan. Coba bayangin kayak saya kalau tidak punya jiwa memaafkan. Oh my God, numpuk semudah-mudah gitu. Tapi saya lepaskan itu. Harus, saya tahu itu yang dituntut Tuhan. Tuhan bilang, you want to be my son? Oke. Be forgetful. Harus jadi pemaaf. Kita tidak punya pilihan lain. Enak aja lo ngomong, lo nggak ngerasain. Ya. Itu kan kata teman, kata tetangga. Tapi Tuhan kita menuntut lain gitu loh. Suka tidak suka, berat ringan, kamu mau nggak? Kalau mau, gua bantu. Tuhan tolong berikan saya, ya, biar mampu maafkan, bla 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 bla. Harus punya ke situ. Nah, terus selalu bersyukur nih. Anak Tuhan katanya, ya, tapi ngeluh melulu. Aduh, pusing, gua beras tinggal dikit. Lu syukur masih ada dikit. Ada yang 2 hari belum dapat beras, belum bisa beli beras. Ada juga. Bersyukur apapun yang terima, Tuhan mengerti apa yang saya serahkan semuanya ke Tuhan. Itu teoritis, tapi memang harus begitu kita terapkan. Mau tidak mau, harus. Jadi saya ingin mulai hari ini kita menerapkan ini. Berat, ayo kita sama-sama. Kalau saya berat banget kita, iya saya juga berat. Ayo bareng-bareng. Harus begitu gitu. Saling mendoakan. Ya tolong Pak Bosi ya Tuhan, dia berat sekali menghadapi ini. Begitu. Tolong dari Tuhan, bantu Pak Bosi, dia berat sekali menghadapi ini. Harus. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Ya. Amin. Ya. Teachable. Yang ketiga, harus mudah diajar jiwanya ini. Nah kan, ini rata-rata orang itu tidak teachable. Kalau di perusahaan, kalau ketemu calon, misalnya di interview, dia lihat kamu, itu poin pertama yang diambil oleh perusahaan. Bagian personel manager lihat ini anak teachable nggak? Kalau enggak bakalan diambil. Susah diatur. Kalau teachable, dia bilang begini, ilmu bisa kita pelajari, ya, can be trained, oke? Dia bilang. Nanti ada coachnya, ada pelatihnya, ada trainernya. Yang penting teachable. Tuhan pun begitu. Kalau teachable, seburuk apapun kita, akan Tuhan dengan gampang sekali mengatur kita, mengarahkan kita. Misalnya kamu harus lakukan ini, lakukan ini. Coba bebal. Udah dibentur dengan masalah karena kesalahan kita sendiri, tetap aja begitu nyel habis itu, ya. Tidak berjiwa pelajar, ya. Ini bebal sifatnya bebal masih ada, tidak boleh, harus teachable. Dan berikutnya ini, keep on looking for the Lord, terus mencari Tuhan. Mencari Tuhan gimana? Bukan begini presenter Tuhan mana kamu, bukan itu terlalu itu. Cari Tuhan itu gimana? Kalau kita rindu untuk cari Tuhan, kita tahu loh, harus ada komunikasi dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, firman yang hidup, doa, terus, ya, bukan cuma baca firman, baca tidur, bukan, renungkan firman Tuhan ini, ya betul Tuhan. Nah secara renung udah oke, belum, masih ada tuh tadi. Apa itu? Punya kerinduan nggak untuk mempraktekannya? Wah Tuhan saya pengen ini, saya ngerti Tuhan, saya pengen untuk melakukannya. Tapi berat Tuhan,
serahkan ke Tuhan. Tuhan akan mengatur. Ya kan? Jadi baca firman, renungkan, punya kerinduan untuk mempraktekannya di keseharian kita. Ya. Dan Tuhan akan membantu kita. Oke? Nah, terus. Nah, ini terus cari Tuhan ya. Nah, tanpa mempraktekkan poin-poin di atas, it is impossible to get peaceful soul. Tidak mungkin ya. Susah ya. Susah kita untuk mendapat itu. Jadi kita harus melakukan poin tadi. Ini kewajiban kita. Kewajiban kita. Ya. Oke, mari kita baca nas kita hari ini. Nah, sengaja tidak di sini ya, supaya kita baca masing-masing. Ayo, siapkan. Mazmur 62. Ayat yang pertama sampai ke 13 ya. Oke. Mazmur 62 ayat yang pertama sampai ke 13. Perasaan tenang dekat Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, dan seterusnya ya, sampai terakhir kita sama-sama akan bacakan ya. Perasaan tenang dekat Allah. Sudah ketemu? Mazmur 62 ayat 1 sampai ke 13. Begini bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Yang kedua silakan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka pada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Yang bersama-sama, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dari nats ini kita tahu imannya si Daud. Daud ini benar-benar. Saya kadang-kadang kalau baca-baca yang berkaitan dengan Daud itu kadang-kadang geleng-geleng kepala. Kalau Anda manusia begitu perfect, luar biasa imannya, ya. Ya, luar biasa ya, luar biasa. Nah, kita kembali ke yang pertama sini. Ini ada kata-kata Yedutun. Yedutun itu siapa sih? Ya. Nah, Yedutun itu ternyata Etan. Nama lainnya, ya, nama lain itu bahasa Yunaninya, Ibrani maksud saya, bahasa Ibrani yang artinya apa namanya, pujian. Nah, karena mungkin si Etan ini dia salah satu pemuji, tim pemuji dari Daud dipanggil begitu kali ya. Nah, itu Etan ini ada beberapa temannya, saya pernah baca, saya kira-kira Kenanya ada satu, Kenanya ada siapa yang lain namanya, ada berapa orang. Oh ya, Heman. Ya. Nah, ini sering ada berapa kali tertulis di Alkitab. Ada lagi teman lainnya. Itu andalan Daud untuk membawakan kidung-kidungnya di Mazmur tadi ya. Luar biasa ya. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu, Daud yang mengajar kita lewat Mazmurnya ini itu
menunjukkan jelas banget imannya kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan. Dan dia tidak pernah gentar, dia tidak pernah jatuh sekali di atas kekuasaannya, tapi dia tetap humble. Dia tetap melakukan semua yang Tuhan inginkan sampai di akhir hayat, sehingga keturunannya pun, ya, si Solomon ini digunakan Tuhan untuk memimpin orang-orang Israel, ya, luar biasa. Nah, kita sampai ke inti bahasan kita, ya. Nah, kok bisa sih, ya kan? Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana sih untuk mendapatkan peaceful soul itu gimana? Gitu. Nah, singkat ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan untuk mendapat ini, selain preparation yang tadi, yang kita mengkondisikan hati kita itu tempat Roh Kudus di sini. Kalau kita bermasalah, penuh dengan kebencian, ya, iri dengki, tidak mungkin bisa. Jadi kita udah bersih-bersih semua. Nah, ada satu kepercayaan. Nah, yang ini, ya, how can we get our peaceful soul? Yang pertama itu adalah because He is my Savior, seperti yang Daud percayakan, ya. Nah, saya akan bacakan di Mazmur 62 ayat 2 dan sampai 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan padanya lah keselamatanku. Yang kedua, yang ayat ketiga, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, ini. Nah, saya akan memberikan beberapa lagi ayat tambahan untuk membuat kita lebih yakin bahwa Jesus is our Savior, ya. Yohanes 3, kita lihat di Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Ya, kelihatannya sini, kelihatan nggak, Pak? Nah, tapi yang belakang pasti kelihatan, ya. Nah, banyak doa ya supaya kita ganti TV yang gede ini, ya. Amin, ya. Oke, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lanjutin biar moodnya tak. Ini ayat yang membuat, ini ayat pertama yang saya hafal. Dan ayat ini satu, saya ingat banget waktu kita di puncak, Ibu, Pak Lembong, waktu kita di puncak untuk acara apa? Bu Lembong minta saya menghafal ayat ini. Saya bilang, kok Ibu tahu sih? Ini satu-satunya ayat yang saya hafal waktu itu. Yohanes 14 ayat 6. Ini katanya ayat yang paling dahsyat, yang banyak bikin orang tobat. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ini Yesus, ini kata Yesus menjawab pertanyaan si Thomas, ya. Ya, ini dia menjawab Thomas, ya. Nah, itu Yohanes 14 ayat 6. Coba satu lagi. Yohanes 10. Ayo kita lihat. Yohanes 10 ayat yang 27 dan 29. Baca, ya. Mau baca firman. Ya. Oke. Kita baca bersama-sama Yohanes 10 ayat 27 sampai ke 29, ya. Nah, kalau yang tidak kelihatan buka laptopnya, HP-nya juga bisa. Nah, oke. Kita mulai dari ayat yang ke-27. Begini bunyi firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan mereka mengikuti aku. Yang 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yang ke-9, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka di tangan Bapa. Kalau kita udah milik Bapa, siapa yang punya power untuk merebut kita? Bersyukur, kita ini anak Bapa, anak Tuhan. Nah, kadang-kadang orang Kristen membaca ini seperti kayak membaca biasa, kayak cuma satu kalimat biasa aja. Ya. Tetapi kalau kita pegang di hati, saya ini anak Tuhan loh. Saya diatur, udah diatur oleh Tuhan, diproteksi, udah diselamatkan.
Kita udah tahu ujung di mana, destination kita udah tahu. Nah, hidupnya seberat apa sih? Berapa tahun lagi? Ya. Tahu berat seberat-beratnya. We deserve it. Ya. Kita layak mendapat itu. Kita berjuang. Jangan gara-gara sedikit kita lupa Tuhan. Terlalu besar yang kita korbankan. Ya. Jangan, ya. Tidak boleh. Itu pertama, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah our Savior. Allah itu penyelamat kita. Amin. Yang kedua, ya, because He is the source of our protection. Karena Allah sumber perlindunganku. Reset, ya. Hujan-hujan begitu ada perlindungan, asik. Ada tempat perlindungan. Dari hujannya kita udah bersyukur. Sakit, asik, untung saya punya, ya, BPJS. Ya. Tidak punya rumah, untung Tuhan menawarkan rumah. Itu udah kita bersyukur banget. Tapi protection Tuhan kita anggap angin lewat gitu. Itu kan logikanya nggak masuk, ya. Coba, because He is the source of our protection. Saya akan bacakan lagi ke Mazmur 62 ayat 8 dan 9 untuk Bapak Ibu. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ya. Ya. Percayalah kepadanya. Ya, setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Apa itu? Allah adalah tempat perlindungan kita. Jadi, kalau ada masalah kemana? Jangan ke dukun, jangan ke tetangga dulu, jangan ke mertua dulu, ya, jangan ke teman dulu, ke Tuhan dulu, share, ya, bicara ke Tuhan, itu penting, ya. Saya akan membacakan ayat-ayat tambahan. Ayo kita baca. Saya bacakan Amsal dulu ya untuk Bapak Ibu. Amsal 4 ayat ke-6 yang berkaitan dengan poin ini. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Engkau akan dijaganya. Asal kita mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan. Kasihi Tuhan Yesus, I love you. Pernah ngomong begitu? Ya. Kalau ke anak sering ya. Karena sering sekali. Mama apalagi anaknya lagi cute-cute itu lagi lucu-lucunya pasti. Mama love you, mama love you. Ya. Papa love you. Pernah kan kita ngomong ke Tuhan? Ya. Jesus, I love you. Ya. Jesus, I love you. Kalau suatu waktu sampai kamu mengatakan itu sambil menangis, itu super dahsyat. Mungkin kalian belum pernah, kalau saya udah pernah. Sampai nangis, nggak tahu kok bisa nangis kenapa, ya kan? Oke, kita baca Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita baca. Nah, yang kelihatan dari sini boleh langsung. Nah, terus yang nggak kelihatan buka laptopnya, laptop lagi, ya. HP-nya, Alkitabnya, Yesaya 41 ayat 10. Ayo kita baca. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan Tuhan. Tangan kanan apa? Orang kanan, tangan kanan. Orang kanan itu andalan. Kalau sampai Tuhan mengatakan dengan tanganku, itu berarti kita tuh meaningful for Him. Penuh arti. Tuhan tuh menganggap itu benar-benar berarti buat dia. Amin. Nah, tangan kanan bukan tangan kiri, ya. Oke. Saya akan bacakan lagi di Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nobody can fight us. Karena Tuhan bersama kita, ya. Poin yang terakhir,
Poin terakhir yang harus kita imankan adalah karena Allah sumber pengharapan. Ya, slide berikutnya ya. Ya. Oke, dia adalah because he is the source of my hopes. Ya. Kita berharap bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan si A si B. Kalau kita mengandalkan manusia pasti kita kecewa. Tapi percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan membuat kita kecewa. Itu janji Tuhan, ya. Nah, kembali ke Mazmur, saya akan bacakan buat Bapak Ibu, Mazmur 62 ayat 6. Gini bunyi firman Tuhan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Tuh. Coba tanya yang ketujuh yang udah telanjang jalan-jalan di jalanan itu, apakah dia punya harapan? Tidak. Yang gila itu orang-orang yang hopeless. Maka itu kenapa pengharapan itu penting. Itu salah satu tiap hal yang paling penting ya, satu kasih, iman dan pengharapan. Nah, kalau sampai kita tanpa pengharapan, iman apa? Ya kan? Kita beriman pada Tuhan, tapi kita tidak percaya dengan janji Tuhan kan? Enggak itu ya kan? Nah, enggak pas ya. Oke, kita baca lagi. Saya kebut ya. Anak-anak ada anunya. Roma 15, ayo kita baca. Nah, waktu baca Tuhan, baca firman ini saya pengen begini nih. Kita tuh punya kerinduan untuk baca firman. Nah, jangan sampai nanti baca firman lagi. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya. Nah, ketika kita baca firman, apa artinya? Kita mengundang Tuhan untuk bicara kepada kita. Ketika kita menyembah Tuhan, apa artinya? Ya. Kita ingin Tuhan mendengar kita. Jadi yang harus lebih banyak mana? Baca firman, ya. Jangan terbalik. Banyak gereja yang begitu udah, ya, udah banyak. Oke, Roma 15 ayat 4. Ayo, 3 firman lagi yang kita baca. Ya, Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kembali ke Kolose, ya, bukan kembali, menuju ke Kolose 1 ayat 5. Kolose 1 ayat 5, ya, kita baca. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Oleh karena bagi kamu di surga tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Nah, firman yang terakhir kali ini, kesempatan ini kita akan baca di Roma 5. Betul, Roma 5 ayat 4 sampai ke 5. Oke, kita baca. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Luar biasa. Bapak Ibu, ayat-ayat firman itu tentang pengharapan itu besar peranannya dalam kehidupan kita. Ketika kita baca ayat-ayat tentang pengharapan ini, kita langsung hopeful. Kita yakin, yes, ini menguatkan saya. Ya. Nah, saya ada satu kali membaca. Orang-orang di Cina sama kan belum bebas membawa Alkitab di mana-mana. Bisa kalau tangkap bisa 3 tahun penjara kalau dipidana. Ya. Nah, mereka itu rata-rata orang-orang yang udah percaya, dia menulis setiap hari berapa firman di kantong. Jadi setiap ada momen mereka buka, mereka baca. Setiap hari rutinitas. Mau di kantor, di kebun, mereka baca. Karena membawa nggak berani. Karena itu. Nah, tapi lihat penggunaannya. Ternyata di sana Alkitab paling laku di dunia.
Amin. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan hati mereka memang mencari Tuhan, walaupun ada larangan-larangan begitu kuat ya. Nah, Tuhan senang lihat itu. Ada pengorbanan yang kita tunjukkan kepada Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan senang, tapi Tuhan mengatakan pengorbananmu tidak akan sia-sia. Tuhan akan meluruskan itu semua ya. Nah, jadi bacalah banyak-banyak firman daripada dengar gosip yang gak jelas ya. Nah, pengharapan Bapak Ibu itu mampu membantu kita dalam menghadapi masalah kita. Hopeful itu luar biasa, optimis, ya. Itu melawan dengan rasa pesimis kita itu, ya. Dan satu lagi, seperti yang tertulis di Ibrani 11 ya, itu tentang iman. Itu iman itu dasar di semua yang kita harapkan. Iman, saya percaya pada Tuhan Yesus, ya. Semuanya Tuhan Yesus yang atur buat saya. Saya tahu rencananya adalah yang terbaik buat saya. Titik sampai situ. Kita aminkan itu. Ya, kita berdoa. Nah, konklusinya, ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang benar-benar rindu untuk berjiwa tenang, yang benar-benar rindu untuk berjiwa tenang, yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan Yesus setulus hati. Kasihilah Tuhan Yesus setulus hati. Jangan separuh-paruh, jangan nanggung-nanggung, jangan pelit ya. Kasihi ya. Tuhan tahu persis kok ya. Dan selalu taat dan setia. Taat dan setia itu apa? Tidak melanggar peraturannya, menerapkan semua ajarannya ya. Nah, terus ada juga, jangan pernah kita tergoda dengan arah hidup yang duniawi. Memang menggoda banget itu. Lihat teman berumah kayak istana, segala macam kita iri. Jangan. Melihat teman berposisi luar biasa. Berapa waktu terakhir saya pulang ada teman, dia jabatannya tinggi sekali. Dulu seperjuangan melawan Soeharto dulu. Saya tidak mau ngikut Golkar, tapi dia mau ikut Golkar. Saya mengatakan Golkar adalah satu partai yang terburuk. Inilah mau bagi dia tahu persis kok. Waktu itu di kepala sekolah SD, dia mengatakan, mau saya, kalau kamu mau jadi seorang politician, ikutilah Golkar. Saya ngerti kok. Saya bilang PDI, waktu itu PDI ya, tidak akan menang, tidak akan. Tapi hati saya tidak bisa mengikuti Golkar, karena Golkar luar biasa hancurnya. Papa mama saya orang Golkar, dipaksa jadi orang Golkar karena ya PNS gitu kan. Nah kan dipaksa. Jadi kalau mau kampanye itu mama papa saya itu udah empot-empotan. Karena kita disorot oleh polisi. Teman saya didor, untung nggak kena. Kabur 7 tahun baru berani balik ke Bangka. Ya. Ngumpul 5 hari datang orang. Tadi bicara apa deh? Polisi kan? Ya. Bapak mau ikut tahu? Saya bilang, ayo ikut aja. Begitu aja. Nah itu pilihan berat memang. Kita tahu kok kalah. Nah, lama-lama saya ngerti, bagi orang yang tidak berjiwa mental yang baik, jangan ke politik, hancur. Ya. Kenapa? Poin A tadi akan membrus dia, hancur. Benar, sekarang dia udah hancur. Dulu kepala sekolah idola. Waduh, masih pacaran waktu itu. Pacarnya ikut juga, jadi panitia pemilu segala macam. Harta udah banyak. Saya tanya dia, dari mana kamu dapat harta ini? Dulu tahu kok, tinggal pun di mertua. Ujung-ujungnya, lu kayak nggak tahu aja. Oke, nah ini satu tunjukkan ya. Terus, mari ini ajarkan ya. Mari kita membenahi diri. Pertama kali kita bersihkan hati kita ya. Bersihkan dari semua dengki, dendam, apapun kita upayakan ada. Ya, itu manusiawi kalau kita merasakan. Tapi kita ngomong ke Roh Kudus. Roh Kudus bimbing aku ingin membuang semua sampah-sampah ini. Karena saya ingin ketenangan yang Kau janjikan. Itu yang saya ingin ajarkan di sini, supaya kita tuh lebih pantas, layak mendapat hak istimewa yang Tuhan janjikan. Pengharapan.
Nah, untuk sampai konklusinya, ini lucu. Waktu saya nulis ini, saya lagi begini, HP jalan terus kan, TikTok, biasa. Nah, Pak Billy, lantang ya? Lantang tuh lintang, lantang ya. Dia, saya bilang, video lucu nih, connected dengan ini. Udah, saya selipin. Coba ada. Nah, itu sebagai konklusinya ya. Nah, video ini kita lihat sebentar ya. Dari video ini saya harap kita benar-benar diberi pelajaran ya. Ini kebetulan saya pas nulis kok ini udah langsung saya gitu. Nah, oke. Jangan anggap bahwa namanya mujizat itu selalu yang besar. Oh, sakit sembuhkan baru mujizat. Enggak. Kehidupan kita penuh dengan mujizat. Yang kecil sekalipun itu sangat berarti. Ya. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan menolong kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah belajar banyak Tuhan. Belajar banyak akan kasih setiamu yang mengiringi kehidupan kami. Itu nyata penyataan kasih-Mu yang tak terhingga bagi kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan menjadi anak-Mu Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu ya Bapa. Terus ya Roh Kudus, Engkau bimbing kami. Bimbing kami, arahkan kami ke arah yang benar, yang seperti Engkau inginkan ya Tuhan. Kami sangat rindu untuk dekat dengan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih kepada Pak Hussein. Atas nama gembala dan jemaat saya ucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan makin memakai Pak Hussein luar biasa dalam pelayanan, pekerjaan dan di dalam keluarga